di live Instagram podcast UPTD Puskesmas Cilacap Utara 1. Nah, kembali lagi di acara Hits, highlight informasi terkini seputar kesehatan. Kali ini tepat di tanggal 1 Agustus 2022, tema yang akan disampaikan di podcast live Instagram Puskesmas Cilacap Utara 1 adalah tentang monkeypox. Nah, pembahasan tentang monkeypox ini bakalan seru banget karena kita juga kedatangan bintang tamu atau narasumber yang masih bisa dibilang dokter milenial. Amin. Milenial ya dok ya? Iya, mudah-mudahan. Oke, kita sambut dengan Masya Allah, Dr. Habib Wiska Effendi. Iya, terima kasih Mbak Tia. Ya, mohon maaf namanya kebolak-balik. Oh, kebalik ya? Iya. Sebelumnya perkenalkan, jadi ini sebagai moderator ya, Mbak sebagai Destia, sebagai host. Perkenalkan, nama saya Dr. Wiska Habibur Rahman Effendi. Saya dari Puskesmas Cilacap Utara 1 dan ini kami sedang live di studio podcast milik Puskesmas Cilacap Utara 1. Seperti itu. Dilanjutkan Mbak Tia, gimana? Kita mau bahas apa ini? Kita mau membahas sesuai sama apa yang tadi udah disampaikan sebelumnya ya dok, tentang monkeypox. Nah, mungkin di antara penonton live Instagram kita nih nggak semuanya tenaga medis atau orang-orang kesehatan ya. Mungkin secara umumnya masyarakat itu biar gampang mengenal tuh monkeypox tuh apa sih dok? Jadi sesuai dengan artinya ya, monkeypox itu kan bahasa Inggris. Nah, arti sederhananya adalah cacar monyet. Nah, jadi ini penyakit cacar monyet. Ya mirip-mirip lah secara gambaran itu dengan penyakit cacar pada umumnya. Hanya saja ini memang pertama kali ditemukan pada koloni monyet. Jadi sebutannya cacar monyet seperti itu. Oke. Jadi untuk memudahkan untuk masyarakat mengenal pembahasan kita, itu bisa disebut dengan cacar monyet. Iya. Oke, sebelumnya gini dok, aku mau nanya nih ya, kita sebelum pembahasan yang serius-serius nih tentang penyebabnya, penanggulangannya, cara pengobatan dan lain-lainnya. Untuk lebih mengenal si cacar monyet ini, dia tuh ditemukannya di mana sih atau kapan WHO mengklaim atau menginformasikan bahwa ditemukannya penyakit cacar monyet ini? Baik, jadi seperti ini. Terkait dengan penyakit cacar monyet, kita kembali ke penyebabnya dulu ya. Jadi penyakit ini itu salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi penyebab penyakit kan banyak. Ada karena virus seperti COVID itu kan virus, flu burung juga virus seperti itu ya. Dan untuk monkeypox ini juga akibat oleh virus. Kan ada juga yang karena bakteri dan lain-lain. Nah, ini karena virus. Nama virusnya adalah virus monkeypox yang mana masih satu keluarga dalam Poxviridae atau virus ya yang cacar-cacaran gitulah, itu masih satu, masih berkerabat lah ya. Betul, masih satu keluarga. Dan meskipun gejalanya cenderung ringan ya, tetapi virus ini tuh mirip-mirip dengan kasus smallpox yang sudah berhasil dieradikasi pada tahun sekitar 1980-an. Nah, kasus ini itu meskipun bisa dibilang ringan ya, ada beberapa yang terkena itu cenderung ringan, namun menyebar secara sporadis atau meluas itu di wilayah Afrika. Pernah Mbak Tia ke Afrika? Alhamdulillah belum ya dok. Oh, belum pernah. Dan belum ada niatan juga sih. Kalau lihat gajah Afrika sudah pernah? Belum ya? Belum pernah, ya sudah. Lihat langsung belum. Belum pernah ke kebun binatang? Ya pernah, cuman membedakannya aduh kok jadi ke situ dok. Ingat Afrika jadi ingat hewan-hewan. Iya, makanya kan saya jadi membedakan gajah Sumatera, gajah Afrika kan. Waduh. Oke. Jadi gitu. Jadi memang tersebar luasnya itu di kawasan Afrika. Cuman pada akhir-akhir ini itu menjadi perhatian khusus oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia karena ditemukannya kasus di luar daerah endemi. Di daerah Eropa itu dengan si penderita ini
tidak ada riwayat perjalanan sebelumnya ke daerah endemi ke Afrika, betul sekali. Tapi terpapar gitu ya. Betul sekali. Jadi ini teridentifikasi dia sakit sejenis cacar. Setelah diidentifikasi ternyata ini adalah cacar monyet dan ditanyain dari mana, ternyata tidak ada riwayat perjalanan dari Afrika seperti itu. Nah, makanya ini menjadi perhatian khusus. Seperti itu Mbak Destia. Afrika sebelah sana ya. Betul, sebelah sana. Kalau sana. sebelah sini Afriki. Ya. Aduh. Ini kenapa aku bilang dokternya itu dokter-dokter milenial, karena diajak guyon tuh masih enak gitu ya. Ya meskipun yang nonton sedikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita harus tetap tersenyum, memamparkan tersenyum kebahagiaan dalam menyampaikan edukasi ini gitu. Betul kan. sekali. Betul sekali. Karena jarang-jarang kan dok bisa edukasi ke secara milenial gitu. Betul. Nah dok, tadi udah disebutin penyebabnya, terus di mana asal ketemunya. Yang aku mau tahu dan penasaran, kira-kira sampai dengan detik ini gitu ya, di Indonesia itu sudah ada belum angka yang tercetus, atau ditemukannya penyakit yang si X terkena cacar monyet atau monkeypox ini, sudah ada apa belum ya dok? Sementara ini belum ada dan mudah-mudahan tidak ada ya. Kasus paling dekat itu ditemukan di Singapura, jadi sudah di negara tetangga. Nah, mudah-mudahan jangan sampai Indonesia ada kasus monkeypox atau cacar monyet, karena memang kita COVID aja belum selesai-selesai, kasus demam berdarah masih di mana-mana. Ya, mudah-mudahan jangan ketambahan si cacar monyet ini. Iya. Ya meskipun tadi kita sebutkan kasusnya cenderung ringan, cuman pada kondisi tertentu bisa berakibat berat, gejalanya berat dan bisa berakibat fatal, bahkan angka kematian itu bisa di kisaran angka 3-6% seperti itu. Berarti baru terdekatnya sampai di negara tetangga ya. Betul. Nah, tadi disampaikan dok kalau ini diakibatkan karena virus ya, si virus itu. Betul sekali. Nah, kira-kira virus itu bisa tersebar atau menular karena udara kah, atau harus karena kita kontak langsung kah, atau seperti apa dok? Jadi gini, penularan kepada manusia itu terjadi melalui kontak langsung dengan hewan ataupun manusia yang terinfeksi. Jadi kontaknya bisa secara langsung. Melalui apa? Yang pertama adalah apabila kita tergigit atau tercakar dari hewan yang terinfeksi oleh cacar monyet ini. Jadi itu kontak langsung. Atau bisa juga kita terinfeksi dari si penderita atau pembawa virus tersebut itu melalui droplet atau ini ya, muncratan dari waktu bicara. Ya? Betul sekali, dari air liur waktu berbicara, saat batuk, bersin, itu bisa menular. Selain itu juga dari cairan yang diakibatkan atau muncul karena penyakit ini. Ini kan penyakitnya seperti cacar, jadi muncul pelenting-pelenting. Nah, pelenting-pelenting cairan itu kalau pecah, baik cairannya, nanahnya, lukanya, korengnya, ketika kita bersentuhan dan kebetulan kondisi fisik sedang kurang baik, yang tersentuh itu ada sedang luka atau lecet, itu bisa tertular. Itu kontak langsung. Ada juga penularan akibat kontak tidak langsung. Contohnya apa? Contoh, misal ada monyet liar yang sedang berkeliaran, itu menderita cacar monyet ini. Nah, dilalah mampir ke jemuran. Nah, pengen andukan, terus jemuran kain baju-baju buat lap muka. Nah, kita tidak menyadari kameranya mati. Tidak disadari pakaian itu ternyata kita pakai seperti itu. Tidak disadari pakaian itu kita pakai sehingga menempel ke tubuh kita, masuk lewat pori-pori kulit yang terluka, akhirnya kita bisa tertular seperti itu. Tertular. Tertular. Ya? Betul sekali. Jadi kontak langsung maupun tidak langsung seperti itu. Berarti ini juga sebagai warning ya untuk para pecinta hewan. Nah,
untuk bisa lebih menjaga kebersihan, kesehatan kan, dan juga keselamatan. Karena keselamatan ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk lingkungan sekitar juga ya. Betul sekali, betul sekali. Dan ini ya untuk para pecinta hewan, pokoknya sekarang cenderung dihindari ya untuk mengimpor hewan-hewan dari luar negeri karena tidak tahu status kesehatan hewan tersebut bagaimana, seperti itu. Kalaupun misalnya kan dok, ini jadi sharing pengalaman ya, kebetulan adik saya juga pecinta hewan banget. Nah kita mengimpor dari luar gitu ya, dan itu sudah bersertifikasi berbagai kesehatan lah ya, tes kesehatan itu apa sudah bisa menjamin atau lebih baik kita mengurangi dulu nih untuk saat ini gitu loh. Apabila impornya memang lewat jalur resmi dan diperiksa oleh dokter hewan dan lain sebagainya, insya Allah lebih aman meskipun tidak bisa kita sepelekan kalau jangan-jangan ternyata kecolongan dan lain sebagainya. Cuma kan memang banyak jalur-jalur tikus untuk mengimpor hewan yang mana supaya bebas pajak, terus lebih bebas juga dikhawatirkan misal itu hewan terlindungi dan lain sebagainya yang mana masuk lewat jalur tidak resmi. Nah itu yang perlu kita waspadai lebih lanjut seperti itu. Oke, nah dok, kita udah membahas tentang dari mana asalnya dan sedikit lah ya tentang si monkeypox atau cacar monyet ini. Betul. Sekarang aku mau nanya dok tentang gambaran klinis penyakit si monkeypox ini tuh gimana sih dok? Oke. Kira-kira gambaran untuk kita bisa sama-sama lebih mengenal, walaupun mungkin ada beberapa teman-teman juga kok apa ya istilah medisnya, itu kan istilah medis, tapi setidaknya bisa lebih tahu dan oh kira-kira ini nih gambarannya seperti ini gitu loh dok. Boleh di-share ya dok ya? Oh iya, baik. Tadi kita sudah mengenal apa itu monkeypox, penyebabnya apa, penularannya apa. Nah kita masuk ke gambaran klinis atau ya ciri-ciri lah yang bisa kita lihat atau apa yang dirasa, gejalanya seperti apa, seperti itu ya. Jadi yang namanya si calon inang ini, bisa manusia atau hewan, itu setelah terinfeksi tertular itu tidak langsung muncul gejala Mbak. Jadi ada yang namanya fase inkubasi, yaitu masa antara setelah dia tertular, terkontaminasi sampai muncul gejala. Itu masa inkubasi kurang lebih antara 6 sampai 13 hari. Jadi di antara 0 hari terkena sampai 6 hari itu kadang tidak terasa apa-apa, seperti orang sehat dan lain sebagainya, padahal sudah terkontaminasi. Tidak ada gejala yang betul terasa sekali. ya? Belum. Jadi virusnya belum menimbulkan gejala. Nah, setelah masa inkubasi nanti akan melewati 2 fase. Fase yang pertama adalah fase akut dan fase yang kedua adalah fase erupsi. Nah, fase akut ini cenderung cepat. Ya. Fase akut, tahu bahasa akut? Akut itu udah parah ya. Ya, akut itu muncul pertama akut. Nah, jadi yang pertama betul awal yang dirasakan. Yang khas adalah muncul demam, terus nyeri kepala hebat. Dan salah satu yang khas dari cacar monyet adalah munculnya limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening. Itu yang paling mencirikan ya, gitu ya. yang khas yang membedakan dengan cacar-cacar yang lain. Itu bisa di leher, bisa di ketiak, bisa di lipatan paha. Itu yang khas. Lalu bisa disertai adanya nyeri punggung, nyeri otot, dan juga kelelahan secara terus-menerus. Itu fase akut. Nah, nanti ketika sudah melewati fase akut, selanjutnya adalah fase erupsi. Erupsi ini itu adalah sekitar 1 sampai 3 hari setelah munculnya demam. Iya, fase erupsi itu apa sih? Jadi munculnya ruam atau lesi pada kulit yang biasanya ini pada monkeypox ini muncul mulai dari area wajah kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Bisa kemana aja, bisa ke telapak tangan, telapak kaki, bisa area perut, area punggung, bahkan terakhir menurut penelitian itu paling sering malah di area genital ya, di sekitar kelamin dan juga mohon maaf bagian bokong gitu ya, lubang depan, lubang belakang. Itu akhir-akhir ini sering muncul gejala di situ. Nah, fase ini berlangsung selama 10 hari biasanya.
Dan biasanya muncul ini sampai rontok butuh waktu berapa lama? Itu kurang lebih sekitar 3 minggu. Jadi total sakitnya itu dari pertama terinfeksi sampai sembuh, rontok itu ruam-ruam, koreng dan lain sebagainya. Luka-lukanya itu. Betul sekali, itu di antara 2 sampai 3 minggu baru sembuh. Seperti itu. Sudah mulai ada gambaran Mbak Tia? Prosesnya yang cukup panjang dan itu harus benar-benar ekstra diperhatikan segi kesehatannya ya dok. Betul ya? sekali. Apalagi kadang kalau musim cacar gitu agak-agak sulit membedakan. Betul sekali. Kayaknya ada pembahasan nanti tuh dok ya, gimana Iya. cara membedakannya supaya teman-teman juga bisa stay tune untuk nonton live kita, Betul. tetap nonton dan memperhatikan ilmu-ilmu dari Dokter Habib ini, dokter milenialnya Puskesmas Cilacap Utara 1 Iya. kan. Biar kita nggak tegang-tegang ya dok ya, tetap Siap. relax ya, Siap. gitu kan. Nah sekarang aku mau nanya gimana cara gini dok. Aku sendiri ada di dunia kesehatan yang bisa dibilang tidak memiliki basic kesehatan. Karena saya di sini selaku ahli media manajemen logistik ya. Nah, sebagai masyarakat umum, cara mendiagnosanya itu gimana dok? Membedakan karena kurang lebih itu kan banyak miripnya ya demam, mulai dari ruam-ruam, tumbuh luka, koreng dan lain-lain itu diagnosanya dok yang paling. Ya, baik, jadi gini, terkait dengan diagnosa itu sebenarnya tugas dokter ya, tugas tenaga medis. Untuk masyarakat umum itu cukup mengenali gejala-gejalanya dan sesegera mungkin untuk periksa. Nah, namun untuk sebagai gambaran saja ya, diagnosa itu berdasarkan dari gambaran klinis yang sudah saya tadi jelaskan. Dan juga tentunya gold standar atau nilai baku emas adalah dari laboratorium. Ada beberapa kriteria ya, mana masuk yang termasuk ringan, mana yang sedang, mana yang berat, mana yang sangat berat. Masuk ke klasifikasi ringan itu apabila ringan ini cenderung bahasa awalnya ya bisa dibilang sakitnya jinak lah ya. Ya, ringan. Itu kurang lebih sekitar kurang dari 25 lesi atau pelentingan lah. Itu di seluruh tubuh termasuk mata. Itu termasuk kriteria ringan, betul. Nah, ketika kriteria sedang itu sekitar 26 sampai 100 lesi atau pelentingan itu masuk kriteria sedang, betul sekali. Nah, untuk kriteria berat itu antara 101 sampai 250 lesi dan sangat berat itu lebih dari 250 lesi. Jadi kita pun sebagai dokter tidak perlu menghitung satu-satu ya, 1, 2, 3 nggak perlu. Mungkin cukup secara gambaran umum, oh ini banyak banget, di badan ada, leher ada, di bokong ada, di perut ada, sampai telapak tangan, kemungkinan ini masuk kategori berat atau sangat berat. Nah, ini dari gambaran klinis. Dan untuk baku emas atau gold standar itu adalah karena ini virus, itu gold standarnya menggunakan PCR, sama seperti pemeriksaan karena virus yang lain, COVID juga PCR. PCR ya. Ini monkeypox juga menggunakan PCR atau polymerase chain reaction, seperti itu. Oke, berarti buat penonton semua nih, sahabat-sahabat Puskesmas Cilacap Utara 1, sekiranya sudah menemukan gejala-gejala yang kurang enak, karena bisa dibilang walaupun itu dimasukkan kategori ringan ya dok ya, kategorinya ringan tapi tidak bisa disepelekan. Betul. Jadi kalau sudah merasa menemukan kok kayaknya kondisi saya kurang enak, kurang sehat, itu lebih baik lari langsung membawakan diri ke vaskes terdekat untuk dicek dengan ahlinya. Iya, betul sekali. Apalagi bagi para penderita atau orang-orang yang memiliki kelemahan kekebalan tubuh atau imunitas ya, atau misal punya penyakit penyerta lain atau faktor komorbid, misal punya sakit gula, sakit jantung dan lain sebagainya, atau penderita lupus, SLE, penderita HIV/AIDS, itu harus betul-betul segera melakukan penanganan secara dini supaya tidak yang tadinya ringan jangan sampai ke kasus sangat berat. Betul sekali. Karena pembawaannya. Betul, karena di situ ada faktor komorbid seperti itu. Oke,
Dok, ini yang selanjutnya ya, kita mau membahas tentang cara pengobatan dari si penyakit monkeypox-nya ini. Oh iya. Kalau kira-kira, ya nih saya ketemu ruam-ruam atau pelenting-pelentingan itu, lalu cara pengobatannya tuh seperti apa gitu loh dok? Iya. Yang bisa mungkin kita lakukan sendiri di rumah, atau mungkin kiranya sudah tidak bisa dilakukan harus dibawa ke tenaga ahli, itu seperti apa indikasinya? Baik, jadi pengobatan itu kan harus sesuai dengan diagnosanya apa gitu. Jadi tadi harus bisa membedakan dulu. Iya. Apalagi kita kadang dihadapkan dengan ini cacar monyet Atau apa cacar biasa, cacar air atau campak ya. seperti itu ya. Karena mirip ya dok ya. Betul, dan pengobatannya juga beda-beda. Apalagi ini cacar monyet cenderung belum ada pengobatan pastinya itu apa seperti itu. Jadi yang paling khas intinya adalah dari demamnya. Kalau cacar monyet itu cenderung tidak setinggi pada cacar air yang bisa sampai 39 derajat atau bahkan campak yang bisa sampai 40 derajat. 40. Betul. Dan yang memang paling khas itu adalah tadi ya, ada pembesaran kelenjar getah bening. Ya. Yang mana bisa di leher, bisa di ketiak ataupun di Area-area lipatan paha. Nah, ketika sudah diperiksa dan didiagnosa sebagai cacar monyet, memang untuk saat ini belum ada pengobatan khusus yang memang dikhususkan untuk cacar monyet ini. Paling diberikan obat-obatan simptomatis atau sesuai dengan gejalanya. Semisal muncul demam ya diberikan obat penurun demam. Muncul gatal diberikan obat antihistamin atau obat gatal. Muncul nyeri ya berarti diberikan pereda nyeri. Mungkin bisa ditambahkan dengan beberapa vitamin. Yang jelas yang salah satu yang paling utama adalah kaitannya dengan status hidrasi atau cairan Di diri kita masing-masing ya. betul, dan juga terkait dengan status gizi. Jadi gizi itu adalah salah satu hal yang paling utama karena ini adalah virus yaitu self limited. Jadi dia yang berperan penting dalam melawan penyakitnya ini adalah sistem kekebalan tubuh kita sendiri. Balik lagi ke metabolisme kita sendiri. Betul, gitu jadi ya. sistem imunitas kita semakin kuat diharapkan semakin cepat untuk sembuh dan jangan sampai ke gejala yang paling berat. Paling berat itu. ya. Oke sekali. dok, itu salah satu dan beberapa cara pengobatannya ya dok ya. Betul. Nah ini mungkin simpel sih, tapi harusnya sih di awal, tapi karena kita terlalu seru nih, Iya. aku lupa buat nanya. Aku sendiri bingung untuk membedakan ya sasaran utama si cacar monyet ini dok. Karena gini, kalau misal kayak campak atau cacar biasa kan itu kita umumnya ada yang ke balita atau masih usia produktif atau mungkin usia-usia lansia yang menjadi sasaran utama si cacar monyet atau monkeypox ini. Ya. Nah ini kalau untuk monkeypox sendiri sasaran utamanya dok, atau memang mungkin bisa semua semua umur ya, semua usia gitu loh. Ya, jadi memang untuk penyakit cacar monyet ini tidak memandang umur ya. Jadi memang Semua jangankan cacar monyet, cacar air pun juga ada yang baru muncul di usia dewasa, usia remaja banyak ya. Apalagi mereka yang belum pernah kena, belum terbentuk kekebalan tubuh. Jadi memang tidak memandang usia. Betul sekali. Hanya saja memang yang perlu menjadi catatan adalah itu status kesehatan orang tersebut. Apakah dia memang dalam kondisi yang fisik yang baik atau memang punya penyakit bawaan yang butuh perhatian khusus apabila terkena penyakit-penyakit seperti ini, seperti itu. Ya berarti gini ya, kalau bisa nih aku sharing sama teman-teman semua, kategori ringan tidak berarti bisa disepelekan ya dok. Betul ya. sekali. Yang namanya medical check up, terus kita cek ke ahli gizi gitu kan ya, gimana tentang gizi kita tuh seimbang atau enggak. Lalu kita cek ke lab juga metabolisme kitanya itu baik atau enggak, atau kita punya mungkin kita belum tahu nih kalau kita punya penyakit bawaan gitu kan, entah gula dan lain-lain, tapi itu menjadi rutinitas yang sebenarnya wajib ya dok untuk kita mengenal bagaimana daya tahan tubuh diri kita sendiri gitu kan ya. Oke, ini selanjutnya dok, mungkin pertanyaan terakhir dari aku ya. Sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab sama pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua yang ada di live Instagram nih. Kayaknya udah mulai rame nih ya, ada beberapa pertanyaan.
Nah, ini kita udah bahas mulai dari apa itu monkeypox, lalu kita bahas di mana awal mula ditemukannya sampai dengan bagaimana cara pengobatannya. Pencegahan yang simple aja, Dok. Itu seperti apa? Terutama nih mungkin buat teman-teman yang pencinta hewan ya. Aku nggak tahu nih di sini adakah mungkin teman-teman yang pencinta hewan atau miara hewan monyet itu di rumah atau enggak. Tapi mungkin di sini ada, bisa di-sharing, Dok, cara pencegahan yang paling simple itu seperti apa? Jadi ada 3 inti ya, yaitu adalah karena Indonesia ini kan bukan negara endemis ya, bukan endemis dari cacar monyet ini. Jadi yang utama adalah menghindari perjalanan ke negara endemis, dan juga perlu screening yang lebih ketat ketika ada orang yang pendatang yang berasal dari negara endemis. Itu yang pertama, adalah yang dari negara endemis, sumbernya itu tuh dari situ kayak gitu loh. Ya, itu yang gitu betul ya. Dihindari sebisa mungkin untuk hal-hal seperti itu. Apalagi misal pada pencinta hewan tadi ya. Nah, perlu diperiksa kesehatannya, terus terkait dengan kita sebagai yang memelihara atau tuannya gitu ya. Kadang tuan tapi rasa pembantu kalau punya hewan pemeliharaan. Iya dong, aduh gimana dong. Iya, kita yang kerja keras pontang-panting, hewan peliharaan di rumah cuma tidur-tiduran ya. Dan makan dok. Iya, makan vitamin, ngabisin vaksin, gaji. Ya, Royal Canin. Iya, kayaknya sih gitu dok. Iya. Jadi kita sebagai yang sebagai tuan dari si hewan tersebut itu harus lebih waspada menggunakan APD ya, atau alat pelindung diri ketika memandikan, memberi makan, membersihkan dan lain-lain. Yang pertama. Yang kedua adalah terkait dari mengurangi resiko perjalanan dari negara non endemis. Apalagi yang berasal dari negara-negara yang sekarang sudah terjangkit seperti di wilayah Eropa, ada laporan, dan juga mungkin dari negara tetangga seperti Singapura, itu juga perlu kita waspadai. Nah, yang paling penting adalah selain 2 hal itu, yang terakhir yaitu mengurangi kepanikan dan juga stigmatisasi. Ya. Itu pengaruhnya besar ya dok. Kalau udah panik. Betul sekali. Kalau sudah panik, stres, imunitas menurun. Iya, nggak punya uang, banyak pikiran, yang tadinya sehat. Itu kayaknya semuanya deh dok. Walaupun yang nggak punya hewan peliharaan, kalau nggak punya uang juga akan stres gitu. Betul sekali, dan jangan sampai dia self diagnose. Jadi kena koreng apa gara-gara baca berita hoax, waduh kena cacar monyet, iya kena cacar monyet, akhirnya bikin menggemparkan, riweuh sekabupaten, langsung masuk TV. Nah, ini bahayanya self diagnose ya, atau mendiagnosa diri sendiri. Dihindari ya. Betul sekali, apalagi berdasarkan berita hoax. Yang jelas untuk di Indonesia sendiri, jadi ini bukanlah penyakit endemis, dan memang kecenderungannya gejalanya itu ringan seperti itu, dan tingkat kematiannya cenderung sangat rendah. Dan pada umumnya ketika memang kondisi kesehatan baik, gizinya baik, status hidrasinya baik, ya cenderung sembuh sendiri ya. Paling pusing-pusing, demam-demam, minum obat paracetamol, periksa ke puskesmas, insya Allah ya obat-obatan simptomatis ada. Ya cuman memang secara estetik, secara penampilan ya mandan-mandan mengerikan ya. Iya. Saya tuh nggak berani loh dok untuk men-search, karena pernah sekali saya men-search gambarnya dan aduh kayaknya mengerikan sekali. Dan itu akhirnya emang sih memberikan jadi stigma di pikiran tuh kayaknya aduh kalau kayak gini bakalan kayak gini deh, kalau ada luka bakalan kayak gini gitu. Itu emang jadi kepanikan tersendiri sih, nggak bisa dipungkiri. Betul sekali. Dan memang ini kan penyakit virus dan juga menular. Jadi sama halnya seperti COVID, mereka yang terkena penyakit ini itu diharuskan untuk isolasi mandiri. Nah, kegiatan isolasi mandiri ini tentunya butuh dukungan secara moral dan juga secara sosial. Padahal tujuannya itu adalah baik. Dirinya yang terkena melaksanakan isolasi mandiri dengan tujuan utama yang sangat mulia, yaitu supaya masyarakat tidak terkena. Ya. Nah, kok masyarakat sampai mengucilkan, ibarat orangnya berpikiran pendek, terus ini wah lari-lari ke, kan padahal si orang ini sayang loh sama yang lain, karena dia nggak mau yang lain terkena. Cukup mungkin ya
cukup dirinya yang terkena penyakit itu, Betul. yang tahu cara penanggulangannya, cukup dijadikan sebagai pelajaran. Ini Betul memang sekali. masih menjadi sebuah masalah dan beberapa problem kecil ya dok di Iya. lingkungan masyarakat kita tuh, kalau misalnya ada pasien-pasien yang isolasi dan lain-lain tuh, aduh jangan dideketin deh, Iya. aduh jangan dipeduliin deh, padahal justru mereka tuh butuh dukungan kita gitu. Betul lingkungan sekali, sekitar. betul sekali. Dan kita harus menyadari bahwa orang tersebut isolasi mandiri supaya apa? Supaya kita tidak tertular. Ya. Dan ketika kita mengerti prinsip penularannya bagaimana, kita menggunakan APD, prinsip aseptik dan lain-lain. Beberapa Ya. prosedur dijalankan ya. Betul, selama port di entry atau pintu masuk dari virus tersebut tertutup, insya Allah aman dan Masih tidak aman. tertular. Betul sekali gitu. Jadi pesan saya adalah terkait dengan stigmatisasi. Justru orang yang melaksanakan isolasi mandiri itu sedang dalam upaya, sebenarnya sedang baik sama kita, Ya. supaya kita tidak tertular, keluarga tidak tertular, masyarakat juga tidak tertular. Jadi tetap disupport baik secara moral maupun sosial. Ya. Syukur pisan disupport secara Materi. finansial seperti itu. Nah, ini berarti kalau pembahasan yang terakhir ini bukan hanya untuk pasien-pasien penderita monkeypox, karena memang di Indonesia juga belum ada ya dok ya. Untuk pasien-pasien yang terkena COVID dan lain-lain, ayo kita masyarakat saling bergotong royong, saling bersama-sama untuk menjaga lingkungan sekitar. Kita Betul. menjaga mereka yang terpapar supaya bisa sembuh, supaya bisa kembali sehat. Mereka pun menjaga supaya tidak menyebarkan virusnya ke kita. Jadi kita ya simbiosis mutualisme lah ya, gitu kan kurang betul lebih. sekali. Dan intinya adalah waspada. Waspada itu Bukan waspadalah ya dok. bukan berarti panik ya. Nah, waspada adalah mengenali harus bagaimana, tetapi tidak boleh panik. Ya. Seperti Tidak itu. boleh panik ya. Ya. Jadi segitu gambaran dari pencegahan yang simpel, tapi nggak simpel-simpel banget ya dok ya Iya, ternyata. luar biasa. Pencegahannya aku mintanya simpel tapi nggak simpel-simpel Iya. banget, tapi it's okay selagi itu memang baik untuk kesehatan, untuk lingkungan sekitar, itu patut kita laksanakan ya Ya. kan, kita junjung tinggi gitu untuk Betul. kesehatan kita semua. Ya. Nah sekarang berlanjut nih dok, kita baca pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah menanyakan di live Instagram. Oke, Ya ampun silahkan. rame banget loh dok, Masya Allah nih banyak banget yang nonton kita. Yang Tanya apa? Iya, bentar ya dok. Ini terima kasih loh sebelumnya buat teman-teman yang udah stay tune untuk nonton kita semua. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Novi Kurniasih dok, Novi_Kurniasih. Apa yang harus dilakukan agar kita terhindar dari virus ini? Sebenarnya udah dipaparin ya dok ya. Tapi Iya. gak apa-apa, kita jelasin lagi. Iya. Kan? Intinya adalah tadi kembali ke prinsip kita mengenali bagaimana virus ini menular ya, bagaimana penularan virus ini, dan juga prinsip dari pencegahan. Intinya adalah tadi ya, kalau dari penularan ya, baik kontak langsung maupun tidak langsung, ya hindarilah. Udah pokoknya lagi musim cacar monyet, nggak usah deket-deket sama hewan, apalagi hewan liar ya, apalagi udah jelas-jelas monyet seperti itu. Udah jelas monyet Iya, ya, jadi nggak usah didekati ya. Saya yakin ini yang nanya juga kalau lihat monyet juga mending milih kabur daripada awe-awe nyari ngasih kacang sama pisang kayak gitu. Eman-eman ya dok Betul ya. sekali. Prinsipnya itu. Terus ya sekiranya punya saudara atau misal di keluarganya sendiri, misal ada hewan peliharaan yang sekiranya kok ini hewan apa kayak gitu ya, misal kok aneh, apa dari Afrika jangan-jangan gitu kan, mungkin pelihara buaya Afrika gitu kan, buaya apa, Sungai Nil. Nah, Jauh ya dok ya. mungkin ya, Jauh mungkin. ya. Itu sebuah kemungkinan yang bisa terjadi Bisa sih memang. terjadi. Ya. Saya juga punya saudara ujuk-ujuk punya apa itu tupai terbang. Ya, saya juga nggak ngerti ujuk-ujuk ada tupai di situ. Ya ini sebagai kewaspadaan untuk diedukasi bahwa kesehatan hewan tersebut harus terjamin dan ya kalau bisa ya hindarilah kontak-kontak dengan hewan tersebut kayak gitu. Lebih baik mencegah Betul. dibanding mengobati. Betul gitu. sekali. Karena obatnya aja belum ketemu. Jadi apa yang mau Obatnya diobati gitu kan betul dok? sekali. Iya. Waspada ya. Waspada. Betul.
tanpa lah ya dok ya. Ya. Oke. Nah ini ada lagi dok ditanya nih, kenapa sih dok dinamakan cacar monyet katanya? Kenapa nggak cacar buaya, cacar hiu mungkin? Oke. Nah kenapa cacar monyet dok? Ya, jadi karena pada kita lihatlah orang cacar itu kan kadang gatel-gatel ya. Ya. Sebenarnya garu-garu gini. Nah, monyet suka garu-garu? Saya sih kalau ketemu monyet langsung kabur dok, nggak perhatiin iya. Kalau Iya, iya, ketemu iya. monyet langsung kabur. Oh iya iya nggak iya. perhatiin. Kayaknya kena cacar air juga garuk-garuk deh. Jadi intinya adalah kasus cacar monyet ini pertama ditemukan memang pada koloni monyet ya. Makanya disebutkan cacar monyet. Kayak misal flu burung ya pada menginfeksi pada burung. Flu babi ya pada babi seperti itu ya. Cuman babinya babi darat ya, bukan babi laut. Terus ya cacar monyet ini juga ditemukan pertama kali itu di koloni monyet seperti itu, makanya sebutannya dengan cacar monyet kayak gitu. Tahu bedanya monyet sama kera? Belum spesifiknya sih saya nggak tahu. Dok jangan diuji dong, bukan ujian. Aduh, deg-degan loh saya ini karena ditonton banyak orang dong. Yeah. Ini viewers kita banyak. Oke. Oh atau dokter mau ngasih edukasi? Saya beneran nanya bukan ngetes. Kita sama-sama ya dok ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nggak ya dari teman-teman? Oh ada mau nanya nih dok, kenapa sih cacar atau campak itu bisa tumbuh di usia-usia yang sudah dewasa, bukan anak-anak? Karena kan umumnya mungkin ya masyarakat mengetahui kan itu tumbuh di atau bisa terkena di anak-anak, kena di balita. Tapi kok ini yang kira-kira udah dewasa masih bisa kena? FYI ya dok, ini temanku tuh dulu, bukan dulu sih, baru beberapa bulan yang lalu, mungkin 1 bulan yang lalu, itu sudah berusia mungkin 30-35an, itu masih bisa kena dok. Betul. Itu kenapa tuh? Atau memang daya tahan tubuhnya kah atau apanya mungkin? Iya, jadi memang kembali lagi ya, kenapa sih kalau kita lihat paling sering tuh di anak-anak kayak gitu, karena memang secara sistem imunitas atau kekebalan tubuh memang belum sematang orang dewasa. Makanya kadang kalau memang terjadi ada yang cacar itu gampang ketularan gitu anak-anak gitu ya, apalagi mereka masih sekolah ya, main bareng, nggak ngerti apa itu penyakit, nggak ngerti gimana penularan dan sebagainya, dolan skarpe dewek, makanya mudah tertular. Nah pada orang dewasa tetap bisa tertular, tetap bisa terkena, misal dulunya waktu kecil dia belum pernah kena, jadi memang belum terbentuk imunitas spesifik terhadap cacar tersebut. Jadi tetap pada orang dewasa, apabila dulunya waktu kecil belum pernah kena cacar, waktu dewasa bisa terkena cacar. Dan salah satu informasi yang perlu kami sampaikan di sini, kadang muncul pertanyaan di masyarakat, dok ini kalau cacar boleh mandi nggak sih? Oh iya gitu betul. Ya? Itu pertanyaan yang sering banget tuh. Betul. Jadi justru harus mandi. Bersih ya dok. Betul, harus mandi. Justru mohon maaf ya, cacar air itu kan dikenal sebagai chicken pox ya. Chicken pox. Nah di daerah-daerah pedalaman justru malah karena namanya chicken pox begitu ya, malah ada yang kalau kena sakit cacar itu dimandiin pakai air bekas rebusan ayam. Air ya, karena ada bahasa chicken seperti itu, jadi dikira obatnya itu air rebusan ayam, dimandikan ya, namanya juga ayam, kita nggak tahu higienitasnya gimana, akhirnya muncul infeksi sekunder yang tadinya pelenting-pelenting itu akibat cacar, akibat virusnya ini, karena pola hidup yang tidak higien, tidak bersih, akhirnya tercampur dengan infeksi bakteri, ada kuman, muncul nanah, lukanya makin berlubang dan makin nggak karu-karuan kayak gitu. Nah makanya pada penderita cacar harus mandi, cuman memang lebih berhati-hati terkait dengan tata cara mandinya. Ada tata cara khusus. Ada tata cara khusus, yaitu satu ya, jadi hindari gosok menggosok ya. Nanti betul, jadi nanti pelenting-pelentingnya pecah, nanti bisa semakin meluas. Jadi ada beberapa yang menyarankan itu menggunakan cairan antiseptik gitu ya, langsung dimasukkan ke bak mandi,
dan lalu disiramkan saja, tidak perlu digosok-gosok. Ketika handukan juga hati-hati, jangan digosok-gosok ya, tetapi cukup dipel-pel supaya lesinya atau pelentingnya juga tidak pecah. Seperti itu, tetap mandi, hanya tata caranya yang lebih berhati-hati supaya lesi atau pelenting-pelentingnya itu tidak pecah seperti karena itu. justru itu pecah dia lebih menyebar luas ya dok ya, itu Karena yang memang dihindari gitu betul ya. sekali, dan memang salah satu penularannya lewat cairan yang berada di dalam lesi atau pelenting-pelenting tersebut. Oke, lesi atau pelenting-pelenting ya. Ya. Tuh, terus selanjutnya nih dok, wah ini kebetulan ada yang nanya nih dok. Hah? Saya nggak tahu dia nanya atau gimana nih dok. Berarti orang yang punya usaha topeng monyet itu bisa lebih beresiko ya dok untuk terkena cacar monyet, gimana nih? Perlu Kayaknya saya disclaimer, ini saya nggak tahu nih, teman saya ini mungkin punya usaha topeng monyet kali Oh, ya, iya. jadi dia punya khawatir sendiri gitu loh. Iya. Kalau topeng monyetnya sendiri nggak apa-apa, kan topeng monyet. Nah, kalau monyetnya lah Yang menggunakan monyetnya itu yang membahayakan ya dok ini. Iya. Biasa Ya. dok, mungkin ini pengusaha muda dia. Betul nih. sekali. Jadi saran buat masnya, apabila Anda pengusaha topeng monyet, karena ini sedang beredar, dikhawatirkan adanya penyakit cacar monyet dan dikhawatirkan mengurangi penghasilan Anda, mending Anda yang memakai topengnya lalu joget-joget itu lumayan bisa menghidupi sehari-hari. Itu ya. Dan juga monyetnya rutin diperiksa kesehatannya ya Kesehatan ke dokter hewan ya. Ya. Kadang-kadang suka gitu deh, dokter hewan suka salah tujuan ke dokter mananya kan dok. Iya, itu betul yang sekali. harus diperhatikan, jangan hewan dicekkan di dokter kesehatan umum, kan nggak bisa Iya. kayak gitu. Ada itu dokter hewan periksanya ke dokter umum. Iya kan dokternya dok. Oh iya, betul sekali. Dokternya manusia. Betul. Dia periksa hewan. Periksanya ke dokter umum. Iya. Tahu kenapa? Enggak, kenapa? Dokter hewannya kegigit onta. Saya kira dokter hewannya kegigit monyet dok. Jadi ontanya lagi sakit, waktu disuntik itu kepalanya digigit. Aduh. Iya, jadi mau sedih tapi mau ketawa tapi kasihan, jadi nggak boleh. Iya jangan dong, aduh. Tapi gimana ya dok? Nah, ini kita lanjut lagi nih dok. Ada pertanyaan dok, kenapa sih beberapa kasus di Inggris dialami oleh pria gay dan biseksual? Oh ya, betul. Jadi gini, kembali lagi ke prinsip penularan. Ya. Prinsip penularan. Jadi tadi kan salah satunya adalah kontak langsung dari si penderita ke calon penderita gitu ya. Yang menyebabkan kontak langsung itu bagaimana, dia port di entry atau pintu masuknya adalah dari luka. Ya. Nah, nyun sewu. Kalau batang ketemu batang kan ya begitu ya. Jadi muncul adanya perang ya. Nah, perang biasanya menimbulkan suatu lecet-lecet ataupun luka-luka. Nah, disitulah terjadi transmisi virus tersebut, sehingga tentunya bisa menularkan dan tertular. Jadi itu pintu masuknya itu karena pedang-pedangan lalu tertular. Ya. Betul sekali. Saya nggak ngerti lagi. Kita tidak membenarkan dan sangat-sangat tidak membenarkan karena itu melewati jalur ya dok ya. Betul sekali. Itu yang harus dihindari. Tapi semoga di Indonesia nggak seperti itu ya, tidak ada. Ya. Oke, dari teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak nih? Masih kita tunggu beberapa waktu. Mumpung aku ditemani dengan bintang tamu dokter milenial. Ya. Jadi kita sambil ya dok ya, sambil kita nunggu pertanyaan, mungkin sambil kita kasih conclusion sedikit aja buat teman-teman dulu. Oke. Dimana kalau teman-teman menemukan yang namanya monkeypox itu bisa disebut dengan cacar monyet. Nah, tapi disclaimer itu bukan hanya hewan monyet aja ya dok, hewan mamalia pun juga bisa menularkan gitu. Betul sekali. Jadi sebutan cacar monyet itu karena memang pertama kali ditemukan di koloni monyet ya. Tapi yang menularkan bisa siapa saja. Manusia pun bisa menularkan sesama manusia ketika proses penularannya terjadi seperti itu. Oke, lalu apa saja penyebabnya? Yaitu lebih ke masalah kebersihan sih ya. Kebersihan juga
kurang menomorsatukan yang namanya kesehatan, terutama bagi beberapa teman-teman yang pecinta hewan. Itu kebersihan bukan hanya kebersihan diri kita, melainkan kebersihan si majikan, ya kan? Betul. Si pemeliharaan itu harus diperhatikan juga segi kesehatannya. Lalu kayak kalau nggak salah ada dosis vaksinasinya dan lain-lainnya ya, itu tidak boleh dilewatkan untuk memastikan hewan peliharaan atau majikan-majikan kita nih dalam keadaan sehat dan aman untuk kitanya juga. Oke, lalu di sini sangat-sangat mengedepankan tidak menyetujui adanya self diagnosa ya dok ya. Iya, supaya itu nggak boleh banget, itu nggak boleh memunculkan kepanikan di ya, masyarakat. walaupun ini masuk dalam kategori penyakit ringan, tapi tidak boleh untuk disepelekan. Oke, lalu selanjutnya ya ini sejenis atau satu turunan ya dok, dengan cacar biasa, dengan campak, itu masih satu apa tuh? Virusnya satu keluarga. Satu keluarga ya, satu kerabat gitu Pox kan, mereka masih kerabatan gitu. Itu masih sama, cuman bagi teman-teman yang kira-kiranya mengalami demam, lalu mengalami ruam-ruam, gatal-gatal itu segera bawa ke vaskes untuk diperiksakan dengan ahlinya, dengan dokternya gitu. Terutama kalau untuk monkeypox ini adanya apa namanya dok, limfa ya? Betul, pembesaran kelenjar getah bening. Ya, pembesaran kelenjar getah bening itu harus segera diperiksakan untuk ditindaklanjuti seperti apa untuk kedepannya. Oke, lalu ada beberapa cara pengobatannya itu masih sama ya dok, sama yang smallpox itu, cuma untuk khususnya si monkeypox ini belum ada, dan sementara itu bisa diobati dengan dosis vaksin ya, cuman masih menyesuaikan. Vaksin smallpox yang memang bisa digunakan dulu digunakan, cuman memang ya belum ada regulasi lanjutnya belum ya. umum lah, belum umum itu digunakan di Indonesia seperti itu. Oke, dan yang terakhir, materi terakhir itu tentang pencegahan, di mana kita diharuskan mengutamakan kebersihan dan lain-lainnya itu harus dijunjung tinggi. Kita tidak melarang untuk teman-teman untuk melakukan yang pecinta hewan ya, untuk pelihara hewan ini dan itu, ataupun memelihara monyet sekalipun. Yang jelas harus dipastikan teman-teman itu menjaga kebersihan dan juga kesehatan gitu. Oke, sambil kita nunggu masih ada kali dok. Wah, makin lama makin bertambah nih dok yang nonton kita nih. Insya Allah. Kayaknya teman-teman udah banyak nih dok. Udah nggak ada lagi yang. Oh, udah ada. Kita tunggu dulu ya dok ya. Masya Allah, sudah gak kerasa dok, dari jam 11 sudah beberapa menit kita melakukan live Instagram yang dipenuhi dengan edukasi ini. Selanjutnya kita sudahi mungkin ya dok. Buat teman-teman, jangan pernah lupa untuk nonton terus live Instagram Puskesmas Cilacap Utara 1, untuk tetap follow, untuk tetap share dan juga like juga postingannya. Stay tune terus karena banyak banget informasi dan edukasi-edukasi yang bakal kita sharing di situ. Terakhir, saya ucapkan terima kasih. Saya selaku Destia Pratiwi sebagai host di sini dan juga bintang tamu dokter milenial kita, Dokter Habib. Dan kita ucapkan terima kasih sudah stay tune menonton kita terus. Terima kasih. Terakhir dari aku, don't forget to be happy because every day is happy day. Thank you. Yuhu, mbaknya yuhu duluan. Murah-murah.